Sok langsung dibuka aja. Selamat malam kau Evan. Selamat malam. Astaga. Semangat masih pagi kan ini? Eh, Kok kita sebenarnya udah ada rencana. Aku udah rencanain ya dari jam 2. Iya, namanya orang sukses ya. Jadi Oh sibuk iya sih. kemana-mana ya. Sorry nih. Aduh. Jadinya nanti kan Dejo pasti menyusul. Oh, amin amin. Tapi Eh, kalau soal sukses pasti semuanya tuh dimulai dari dari awal kesuksesannya dari mana? Ceritain dong kok. Kalau kita ngomong sukses, sukses ini beda ya. Dalam arti mungkin yang menurut gua sukses, menurut Jojo belum sukses. Begitu juga kalau misalnya yang Koko bilang Koko belum sukses, mungkin menurut orang lain Koko udah sukses. Sebenarnya kalau kesuksesan ini dihitung tolak ukur masing-masing orang beda. Ya, jadi kalau misalnya Jojo tanya sukses mulai dari kapan, ya bisa dibilang Koko belum bisa ngerasa sukses. Ah, Karena sukses buat Koko adalah sukses di mana Koko bisa banggain kedua orang tua Koko, Koko bisa banggain adik-adik Koko, Koko bisa hidupin mereka. iya. Itu baru dibilang sukses. Yang penting pakai duit sendiri gitu, duit Betul. hasil sendiri gitu kan. Intinya pakai duit sendiri. Hasil kerja sendiri. Hasil Itu kerja namanya sendiri. sukses. Sukses gitu loh. Cuman kalau dibilang kita ngehidupin adik-adik Koko, ngehidupin orang tua Koko, Koko belum ada di level itu. Karena Koko masih di level gimana Koko hidupin biaya diri Koko sendiri. Seperti itu. Tapi kalau bisa dibilang tuh Koko ini mulai membuat sebuah kesuksesan tuh dari maksudnya dari Koko itu belajar apa gitu. Kalau dibilang untuk mencapai kesuksesan ya, kita bisa dibilang learning by doing. Jadi pasti di lapangan itu pasti ada mistakes. Ya. Tapi gimana caranya kita ngadepin nih? Pasti kita terus belajar dari kesalahan gitu loh. Iya. Nah, kita ngomong kesalahan ini kita tahu dari mana. Iya. Nah, kita sebagai orang yang hidup di Indonesia maupun dimanapun itu, kita nggak bisa nilai diri kita sendiri tuh terus bagus. Iya. Pasti dengan adanya bantuan teman-teman atau lingkungan sekitar itu juga bisa membantu. Misalnya, Van, lo ada yang salah, gitu. Dan kita juga harus pikir, oh iya ya, gue ada yang salah. Gimana caranya kita untuk memperbaikin itu? Ya intinya adanya mistakes itu adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Iya. Karena orang sukses itu nggak tiba-tiba sukses, pasti ngalamin kegagalan dulu, gitu. Ngomongin soal tadi bilangnya ada masalah. Dengar-dengar nih Koko Evan ini dulunya manajemen ya Dulu di kuliah. Iya. Kalau di kuliah Koko itu beda sama job desk Koko sekarang ya. Dan kerjaan Koko sekarang, dulu Koko di kuliah jurusan teknik telekomunikasi. Jadi itu yang berbau-bau dengan jaringan dan dunia teknologi informasi yang terbaru, yaitu berhubungan dengan jurusan Koko di kuliah. Gitu. Terus kenapa tiba-tiba dari namanya telekomunikasi itu menjadi seorang pengusaha? Sebenarnya untuk ini pertanyaan bagus ya. Kenapa tiba-tiba dari teknik telekomunikasi terus pindah jadi pembisnis lah, pengusaha? Sebenarnya itu didasarin dari kesukaan Koko dulu sih ya. Iya. Memang kalau dalam passion, Koko tuh nggak ada passion untuk menjadi seorang IT lah kita ngomong. Koko nggak ada passion buat jadi programmer. Tapi di sekolah Koko belajar itu. Bukan berarti pelajaran yang di kuliah itu nggak terpakai semuanya. Jadi dalam sekarang Koko jadi pengusaha, kita ngomong kuliah itu mengajarkan kita buat caranya beradaptasi terhadap lingkungan. Kita membuat jaringan gitu. Dan kalau ditanya Jojo, kenapa Koko pengen jadi pengusaha atau pembisnis? Karena menurut Koko udah dapat passion Koko. Iya. Gitu. Passion Koko memang mau jadi pembisnis. Seperti itu. Tapi kalau gitu berarti dibilang sia-sia dong kalau belajar telekomunikasi dari awal.
Nah, seperti yang dibilang tadi, kalau dibilang secara teoritis untuk teknik telekomunikasi sendiri, memang mungkin dari 100% bisa Koko bilang 10-15% doang yang terpakai ilmunya. Sisanya ya kita adaptasi dari lingkungan di kuliah Koko. Dengan cara apa? Dengan cara ya Koko nemuin orang, karakter orang tuh setiap orang berbeda-beda. Iya. Nah, dalam karakter itu kita bisa pelajarin. Setiap kita ketemu karakter A, kita harus kayak gimana. Ketemu karakter B, itu seperti gimana. Ya, Iya. dengan dari situ pondasi untuk membuat suatu jaringan atau pertemanan yang lebih besar ya. Ya. Dari situ bisa kita manfaatin. Tapi kok Terlalu itu kenapa Jojo keringetan ya? Mohon maaf, nih kayak di sini udaranya dingin dingin banget ya. Jadi jangan grogi nih. Oh, enggak. Kita santai aja nih kok. Itu aja. Ya. Ada kopinya nggak nih kalau nyantai nih? Waduh, nggak ada nih. Adanya air putih tuh yang di sana tuh. Sponsor ya? Oh, enggak dong. Jadi ini sponsor guys, by Ades. Kenapa nggak sponsor sama brand Koko sendiri gitu? Aduh, kalau kita ngomong bicara brand ya, Koko jujur belum punya brand, tapi tujuan Koko nantinya Koko punya brand sendiri, gitu. Tapi tadi ngomong soal telekomunikasi, apa sih yang Koko pelajarin waktu telekomunikasi untuk ke bisnisnya sendiri? Yang maksudnya berkesinambungan gitu Iya. Ya menurut Koko untuk apa yang bisa didapetin ilmunya dari teknik telekomunikasi yang diterapin ke ilmu bisnis. Iya. Pertama dulu di kuliah Koko ya, Koko emang ada pembelajaran itu bisnismen. Di situ Koko bisa belajar gimana caranya Koko manajemen times gitu loh. Terus gimana caranya communication yang baik dan benar sama orang-orang. Iya. Ya, dari situ sih Koko dapat pembelajaran. Toh setelah Koko lulus, Koko kerja di perusahaan asing ya, bisa disebut mungkin ya. Iya. Oke, di Fumi. Ya, Koko bisa terapin apa ilmu yang Koko udah dapetin di kuliah. Seperti itu. Tapi sebelum yang masuk Koko bilang masuk ke brand apa maksudnya manajemen Fumi lah kayak tadi Koko bilang. Waktu kuliah Koko pernah jualan nggak gitu ya? Kalau jualan sendiri itu kan passion Koko. Koko itu mulai jualan itu dari SD. Kalau kita ngomong jualan ya. Iya. Karena kalau jualan sendiri dulu kita ngomong produk apa yang Koko jualin, itu Koko jualin produk makanan. Itu pas SD. Pas SD. Sama ya teman-teman gitu loh. Kita ada 3-4 orang ya. Maybe. Koko itu buat makanan Ya. yang di plastik kecil gitu loh. Oh. Itu kita packing. Jadi ketika kita lihat peluang lah ya. Ketika sekolah Koko pikir dan teman-teman daripada anak-anak ke kantin ya, lebih baik kita jualan di saat peluang itu ada gitu loh. Iya. Toh kita udah nggak tahu malu, apalagi kan kita ya dari keluarga yang dalam arti orang tua Koko ya terutama, dia nggak ngajarin ini dia kasih uang sebanyak-banyaknya. Oh enggak. Toh gimana kita carinya kita mau beli hal lain. Iya. Gimana caranya kita beli hal itu dengan uang kita sendiri. Nah, Koko dari kecil dididik emang seperti itu. Jadi kalau misalnya Koko mau beli itu ya Koko harus ngumpulin uang. Iya. Gimana caranya ya kita buat bisnis. Bisnis apa ya kita lihat peluang. Peluangnya dilihat dari mana ya? Dari setiap sehari-hari. Ya. Kayak gitu. Misalnya Koko SD, Koko jualan makanan ya karena Koko lihat mereka butuh makanan. Seperti itu. Tapi waktu itu masih dikasih uang jajan kan tetap? Dikasih. Tapi nabung tapi gitu. Uang jajan kalau buat tabungan jujur ya Koko sangat tidak bisa mengelola keuangan. Di saat uang banyak sering kali Koko malah pakai buat kebutuhan yang Koko mau dari awal. Jadi awal-awal waktu SD Koko nggak ada gimana caranya memutarin uang itu. Jadi uang seharusnya kita putar buat bisnis lagi. Ya Koko stop cuman buat capai keinginan Koko, udah di end kelar. Ya seharusnya sih memang diputerin bisnis lagi gitu. Tadi pertanyaannya apa sih? Waktu kan tadi kamu bilang kalau mau dapat barang itu Koko harus buat sebuah bisnis kan. Ya.
Tapi tetap dikasih uang jajan gitu kan? Tetap dikasih uang jajan, cuman ya kalau kita ngomong uang jajan ini bisa dipakai buat beli keinginan Koko, itu enggak. Ya. Andai kan bisa, itu butuh waktu yang lama karena Mhm. uang jajan yang diberikan itu hanya sebatas pas-pasan gitu, Iya. cukup buat jajan sehari-hari aja, Iya. nggak buat dibeli kebutuhan lain ya, Heeh. seperti itu. Cerita dong kok waktu itu jadi manajemen sebuah brand gitu. Dari mana nih? Dari awal apa Dari gimana? awal-awal setelah lulus. Oke. Koko dulu kan kita ngomong wisuda itu ya, itu sekitar bulan 12 Desember 2019 ya, kalau nggak Ah, salah Desember atau November. ah, Jadi wisuda bulan segitu Koko udah lulus di bulan 9. aha. Koko bulan 9 udah sidang, udah lulus, tinggal nunggu wisuda. Jadi kan itu masih ada kosong 2 sampai 3 bulan gitu ya Ya. untuk nunggu wisuda. Nah, setelah Koko sidang, Koko nggak mau buang waktu itu sia-sia. Mhm. Mending Koko cari kerjaan aja gitu. Di lain sisi teman-teman yang lain masih berfoya-foya gitu. Ah, Bahkan masih ada juga yang ngurusin skripsi dan lain-lain ya. ya. Koko eh luangin waktu Koko mending buat nyari kerja. Toh dari situ Koko daftar satu perusahaan ya, perusahaan Ah, Fumi. Itu langsung terdaftar. ya. Koko langsung masuk. Jadi sebelum wisuda bulan 9 itu juga Koko udah Mhm. kerja di Fumi. Seperti Oh, itu. Dan gimana kalau kok Jojo tanyanya kenapa di manajemen, jujur awal Koko masuk Fumi Koko nggak ada kepikiran Koko masuk ya. iya, Karena apa? Yang terdaftar di sana itu syaratnya ya Jo, iya. Mandarin is emas. Jadi you bisa bahasa Mandarin itu udah suatu keharusan Oh, gitu. Dan sekarang Koko bilang Koko masuk sana eh, itu bukan karena skill Koko bahasa Mandarin. Karena kalau kita buka-bukaan Koko nggak bisa Mandarin sama sekali, oh iya. ya kan? Aku pikir-pikir kok masuk bilang gitu gara-gara manajemen mau masuk gitu gara-gara bisa bahasa Mandarin. Nah ini pertanyaan bagus. Ini lanjut bisa kesinambungan ya sama cerita Koko waktu di kuliah. Karena kuliah kan Koko fokus jualan jam tangan, Iya, ya kan? Namanya itu watch.bdg.store. Itu kita ngomong di semasa kuliah. itu masih lanjut gak sih? Itu sampai sekarang sih belum lanjut ya. Udah nggak lanjut lagi karena Koko kan fokus di kerjaan. Oh iya ya. Tapi selama kita ngomong Koko jualan jam di marketplace dan sosial media itu udah memenuhi target yang Koko mau. Dan bisa dibilang itu udah terkenal lah Koko di mata Jawa Barat ya, karena Koko marketplace fokus di Jawa Barat. Iya. Dan kenapa Koko bisa masuk Fumi, sedangkan di Fumi persyaratannya itu harus bisa bahasa Mandarin. Iya. Itu salah satu keunggulan Koko. Koko udah mulai bisnis Koko duluan Mhm. di marketplace dan Koko berhasil ngembangin di dunia online. Nah, Koko ditarik di Fumi untuk ngurusin digital marketing Mhm. untuk awalnya. Jadi waktu yang itu kan yang waktu Watch BDG Store itu Koko yang mulai terus Koko yang jadi manajemen itu kan apa? Iya, semua kita ngomong bagian pengiriman, Ah, bagian finance, bagian orderan, balas pesan itu semua dimulai dari Koko dulu sampai mm. Koko punya tim desain, Koko punya bagian yang orderan. Gitu. Kita bagi job desk masing-masing. Dulu Koko kerja sendiri waktu di Awal kerja sendiri, Iya. ya kan. Tapi ya kita ngomong kalau kerja sendiri ya orang nggak bakal bisa sukses. Mhm. Ya gunanya Koko tarik teman-teman Koko ya buat pengembangan lah. Iya. Gitu. So ini aku bingung nih. Koko waktu manajemen sekarang mulai buka online shop ya. Online shop betul. Namanya Daring 88. Daring 88. Tapi itu kenapa yang namanya Daring 88 itu dulu sekarang? Oh, itu story yang bagus lah ya. Dalam arti Koko punya pengalaman dulu waktu awal Fumi Koko di digital marketing kan Koko langsung dipindahin ke tim lapangan. Koko dipercayain megang satu area di Jawa Barat, di Cirebon dan wilayah 3. Nah, ini kenapa pertanyaannya Daring 88 itu jadi muncul nama itu. Nah, Daring ini Koko ambil karena waktu awal Koko buka di Jawa Barat itu salah satu toko terbesar Koko.
Oh. Salah satu klien terbesar Koko. Mhm. Ya, jadi Koko selalu nginget. Jadi ketika Koko di Jawa Barat, kenapa namanya Dering ya? Koko selalu inget klien Koko yang namanya Dering. Mhm. Terus 88 ini dari mana nih? Iya. Nah, 88 ini kalau di bahasa Cina ya, itu adalah angka manjur lah. Oh, oke. 88 kan karena 8 ini selalu nyambung Oh. dalam dunia bisnis. Ya, ini bisnis jangka panjang. Terus kenapa 2? Kenapa nggak harus 1 aja? Kenapa 2? Heeh. Ya, karena kalau kalau kita ngomong ganjil ya itu nggak bagus. Lah itu Jadi harus genap. genap. Lah itu genap 1 aja udah cukup. Satu angkanya kan ganjil. Ya kan? Kalau 2 genap. Ya kan? Jadi 2 lebih baik lah. Oh. Iya. Kenapa kok mulai bikin daring 88 tadi? Nah, kenapa Koko mulai buat Daring 88 ya? Ini awal mulai ya Koko di Fumi. Koko pikir waktu Koko ini kan selama ini untuk ngembangin area Jawa Timur karena sekarang Koko pindah area di Jawa Ya. Timur. Koko lihat di market ini sebenarnya peluang sangat besar. Mhm. Sedangkan Koko domisili di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur pun untuk produk Fumi ini belum merata. Ah. Nah, memang belum merata karena apa? Menurut Koko tim SDM di sini ini juga belum kuat. Ah, oke. Nah, karena itu Koko buat bisnis by partner. Mhm. Ya kita ngomong partner lah Mhm. sama teman-teman Koko gitu untuk jalani bisnis. Terus bisnis ini dijalani di Jakarta Timur dan Koko fokus di Jawa Timur. Kenapa bisnis ini? Mhm. Dan kalau aku jujur tanya, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya gini ya. Kenapa Koko mau jalanin bisnis toh jam aja nggak kepegang gitu loh? Ah. Ya karena Koko jalanin di Ring 88 ini sejalur sama yang apa Koko jalanin sekarang. Ah, oke. Berhubungan dengan smartphone aksesoris. Jadi kalau kita ngomong tahap pemindahannya itu Mhm. nggak terlalu sulit dan Koko masih bisa bagi waktu. Toh yang jalanin bukan Koko aja, Koko Iya. berdua sama temen Koko. Tapi kenapa pas pandemi kayak gini kok mau aja gitu buat bisnis daring 88 itu? Banyak orang yang lihat hal ini sebagai masalah Hmm. ya, tapi yang bisa kita lihat dan yang prinsip Koko ya, Koko selalu lihat peluang. Koko yakin itu peluang ada dan setiap usaha itu nggak bakal nyandatin hasil. Mhm. Mungkin banyak orang yang mau mulai bisnis dia mikir ini bukan waktunya yang tepat. Mhm. Tapi kalian harus ingat juga di mana kita ngomong dimanapun lah itu, Mhm. kue masih banyak, orang masih banyak kebutuhan. Ya. Ya, untuk garap orang itu ya kita harus ciptain kebutuhan mereka. Ah, oke. Seperti itu. Yang lain surut, ya kita bangkit. Karena di dalam bisnis ya Koko juga percaya kalau lu mau jadi cacing, Mhm. ya lu jadi cacing terus. Ah. Kalau mau naga sekalian. Nggak ada yang setengah-setengah tuh, ular atau gimana. Ah, oke. Dan Koko memilih untuk jadi naga. Ya. Kayak gitu. Ya mungkin ya Koko nggak tahu lah ya banyak orang lain gimana, tapi ya Ya. menurut Koko itu adalah hal baik. Karena hidup itu kan pilihan. Mhm. Mau pilih yang mana nih? Ya kan? Mhm. Toh semua masa depan ada di tangan lu. Lu mau buruk ya lu buruk, lu mau baik ya lu baik. Seperti itu. Oh. Nah, gimana ya? Tadi Gimana tuh? soal manajemen kan dimana ada kesuksesan pasti ada kegagalan. Masalah apa sih yang waktu itu Koko pernah lakuin waktu manajemen? Ini bagus juga. Mungkin buat yang baru ya, ini pasti yang sering dialamin. Karena Koko masuk ke dunia, kita ngomong marketing, ini adalah dunia baru Koko kerja sama orang dan Koko ngurusin marketing. Mhm. Dan ini berbeda karena selama ini Koko selalu ngurusin di online. Dan ketika Koko ngurusin Fumi, megang Jawa Barat, Jawa Timur, itu Koko ngurusin lapangan offline. Mistake terbesar Koko itu ketika mapping area. Ya. Setiap area itu banyak orang yang nggak tahu. Mungkin di sini jumlah penduduknya berapa, luasnya berapa. Itu sangat penting Ya. untuk mappingan karena kita harus tahu kuenya di sini ini ada berapa dulu. Nggak mungkin kita tabur umpan di
kue yang kecil, kue yang sedikit. Ya kan kalau mau ya kita tabur langsung banyak gitu loh. Iya. Kita langsung di tempat yang banyak. Mhm. Toh semakin banyak kita tabur, probability untuk dia makan karena kuenya banyak itu semakin besar juga. Kayak gitu. Dan jadi solusi Koko itu Koko bagiin apa itu barang-barang Koko tuh yang tempat-tempat kayak gitu apa gimana? Solusi Koko soal masalah itu. Untuk masalah itu kita ngomong karena ya ini adanya masalah ini karena Koko beda background ya dan Koko baru mengenal gitu. Oh, background itu harusnya gini. Mhm. Ya, solusinya sebelum kita memulai harusnya kita pelajarin dulu area ini seperti apa, area ini seperti apa. Ya mungkin karakter orang di sini juga beda sama di sini. Gimana cara closingnya itu juga pasti beda. Nggak mungkin kita pakai cara A semua sama enggak. Mungkin di sini pakai closing cara A, ini pakai cara C, Mhm. ini B, ini beda gitu loh. Di mana Koko dapetin ilmunya itu semua didapetin dari kuliah Telekomunikasi. gitu loh. Bisa juga. Bisa juga Oh. karena ya kita juga harus belajar lah dari yang Ah. lain ya. Hal yang nggak bisa diambil kita jangan ambil gitu loh. Tapi apa hal yang kita bisa ambil untuk pembelajaran dan untuk pengembangan diri kita ya kita ambil Mhm. kayak gitu. Nah, waktu memulai daring 88 atau enggak waktu Koko mulai manajemen lah misalkan. Apa sih visi misi Koko waktu jadi mau jadi manajemen gitu? Visi misi. Nah, ini berhubungan dengan cita-cita Koko lah untuk di dunia seperti ini ya. Iya. Koko mau membuat ketika nantinya ini masih proses lah ya. Nantinya brand ataupun bisnis yang Koko mau buat itu sebesar di kalangan Indonesia ya, mungkin seperti Erafone bisa dibilang. Ya. Erafone setiap daerah, setiap kota itu pasti ada. Mhm. Nah, konsepnya sih Koko mau seperti itu. Retail ada maupun distribusi. Jadi Fumi ini sebenarnya baru dikenal tuh di daerah Koko ini sekarang apa? Kalau Fumi kita ngomong perusahaan ini udah berjalan 3 tahun di Indonesia. Tapi kalau kita ngomong Fumi udah ada di mana aja. Di seluruh Indonesia udah ada dan di seluruh luar negeri ya kita udah kerja sama 50 negara lebih sih. Jadi kayak masuk Myanmar, India, Filipina, Singapura, Malaysia, Fumi udah masuk semua. Kenapa kita jadi ngomongin brand Fumi ya? Iya. Padahal kita cuma ngomongin manajemen Koko nih ya. Jadi mau masuk Fumi ya, nanti kapan-kapan. Tapi ekspektasi Koko waktu memulai bisnis daring tuh dari mana? Gimana? Ya, Koko lihat peluang gitu. Balik lagi, Koko lihat peluang. Karena di Jakarta Timur ini ikannya masih banyak dan kue yang diberikan itu kecil. Kenapa enggak Koko memulai? Gitu toh masih bisa nambah-nambah omset nanti kan. Karena Dering 88 Koko ngomong Koko mau khususin untuk area Jakarta aja. Nah, ini dimulai dari kecil dulu lah. Nah, masalah itu pasti banyak yo. Iya. Kayak dulu waktu awal Koko masuk gimana ketemu masalah. Mungkin orang belum tahu brand Fumi. Ketika kita mampir ke tempatnya diusir gitu itu udah hal yang wajar untuk awal-awal. Oh iya. Gitu loh. Tapi kita lihatlah maksudnya dengan adanya kayak gitu, dengan adanya proses itu yang bisa jadiin Koko sekarang seperti ini. Kayak gitu. Nah, gimana kalau ekspektasi itu tidak bisa dicapai? Apa yang Koko lakukan? Kita pasti ada pikir ya, maksudnya target ini nggak bisa dicapai. Ini karena apa? Ada dua hal. Bisa dari diri kita sendiri atau dari lapangan. Keadaan lapangan kayak corona ini kan kita nggak tahu gitu loh kenapa. Ya cuman selalu kita pikirkan ya. Gimana cara untuk capai target dan ya puji Tuhan sampai sekarang sih untuk area Jawa Timur sendiri setiap bulan kan namanya target naik terus. Koko selalu achieve. Selama ini puji Tuhan achieve terus. Iya gitu. Dengan bantuan karyawan-karyawan seperti itu. Pasti dengan bantuan tim. Pernah nggak sih karyawannya tidak mengikuti apa yang Koko inginkan gitu? Wah, sering karena banyak di perusahaan lain ya.
Leader is leader, boss is a boss, but leader is different with a boss. Bos itu nyuruh karyawan, itu ya hanya sekedar suruh, saya butuh target segini, gimana cara kamu capainya, kamu tinggal capai gitu loh. Ya. Saya nggak mau dengar A B C D, nggak mau, lu pokoknya harus capai. Tapi namanya leader itu orang yang turun ke lapangan sama timnya. Ya. Gimana caranya tim untuk capai target, kita kelarin bareng-bareng. Ada masalah, kita komunikasikan. Masalahnya di mana, kita kelarin bareng-bareng. Dan di Fumi, yang Fumi ajarin itu seperti jadilah leader yang baik. Seperti itu. Kalau misalnya Coach Jojo bilang ada masalah di lapangan atau enggak dengan tim, oh sangat banyak gitu loh. Bahkan tim ya, tim itu untuk bilang yes ke atasan itu mudah sekali. Contoh, misalnya Jojo jadi leader di satu perusahaan, kamu nyuruh tim kamu besok masuk jam segini, segini. Dia melanggar kan awalnya. Tim iya aja, mungkin besoknya dia pasti turutin. Tapi yang dia nggak bisa terima, kebanyakan di Indonesia itu adalah bawahan kamu yang ngakuin kamu sebagai atasan. Mungkin secara kerjaan, Jojo nganggapnya ya ini dia udah nurutin perintah gua, ya berarti dia akuin gua. Oh salah. Karena setiap diakuin itu bukan hanya karena tindakan. Dari sikap kamu ke bawahan itu juga pasti satu penilaian karyawan gitu, Jo. Nah, gimana kalau kan Koko pasti pernah ketemu orang-orang itu. Nah, sikap Koko gimana sama mereka? Orang-orang seperti ya pasti kita namanya tim ya, kita harus edukasi. Dengan caranya beda-beda nih, sama aja kayak kita closing klien ya, karena setiap karakter orang kan berbeda-beda. Ada tim Koko mungkin yang perlu dicambuk terus baru dia sadar. Ada juga yang nggak perlu dicambuk, dia udah sadar sendiri. Ada juga yang udah dicambuk dikit terus dikasih hiburan, nah dia juga sadar gitu loh. Cara untuk training orang itu juga sama, beda-beda gitu. Tergantung kita gimana cara kita baca karakter tim kita dulu nih kayak gimana. Sales A, kalau Koko kan di bawah Koko ada sales. Sales A seperti apa, sales B gimana, sales C gimana. Dan kita bukan hanya sekedar harus tahu karakter, tapi harus tahu apa sebenarnya yang mereka butuhin untuk kerja di Fumi. Kadang tuh orang beda-beda ya. Orang kerja itu bisa buat karena uang, ataupun jenjang karir, atau dia cari nafkah buat keluarganya, itu banyak berbeda gitu loh. Dan kebanyakan atasan, kebanyakan leader itu nggak tahu. Nah sebenarnya menurut Koko cara yang terbaik untuk ngatasin itu ya lu harus tahu dulu karakter dan kebutuhan tim ini gitu loh. Baru di situ kita bisa ngobrol komunikasi pasti dengan baik. Nah, Koko tadi bilangnya cara untuk mengedukasi orang tuh tahu dulu orangnya gitu kan. Betul. Tahu dulu orangnya baru bisa dikomunikasiin dengan baik. Iya. Nah, tapi kalau gitu kenapa bagaimana dia udah tahu nih sifat dia kayak gimana. Tapi dia masih aja nggak mau ikutin aturan Koko gitu. Nggak mau ikutin karena itu. Jadi selain Koko punya aturan, perusahaan juga punya aturan. Yang berarti gini, Jo. Kamu punya tim. Contoh namanya Ahmad lah. Ya, Ahmad ini baru masuk kerja. Koko udah keluarin semampu Koko untuk edukasi dia, untuk mengerti dia. Tapi di lapangan ini apa yang Koko edukasi, apa yang Koko training, ini gak masuk kotak dia. Gitu loh. Dan pasti Koko harus cari tahu ini salahnya di mana. Mungkin salah saya dalam komunikasi, atau dalam training terlalu cepat atau gimana. Kemungkinan ini terjadi tuh pasti banyak gitu loh. Tapi kita harus pintar analisa. Nah tapi kebanyakan tim Koko gitu loh, Koko udah tahu sendiri kesalahan mereka di mana, kekurangan mereka di mana, gimana caranya saya tutupin. Tapi kalau misalnya ada tim yang udah diedukasi, udah training nggak bisa gitu loh, dan Koko juga sulit untuk menganalisa karena mereka susah ngebuka diri. Ya kita ada standarnya juga, Jo. Perusahaan punya standar. Karena untuk lu dididik untuk capai target itu harus 50% dari lu sendiri, kemauan harus 50% dari Koko.
Koko udah kasih 50% ya nih. Iya. Dia 0%. Ini juga percuma. Bullshit gitu loh. Sama sebaliknya. Mungkin dari tim Koko udah 50%, Kokonya 0. Ini nggak bakal pernah ketemu. Ya harus dari dia 50, harus dari trainer 50. Seperti itu. Nah, cara Koko adaptasi manajemen tuh gimana? Learning by doing. Gitu, dalam arti di lapangan itu pasti banyak masalah. Dan setiap masalah itu pasti ada solusi, nggak mungkin nggak ada solusi. Nah, pasti ketika kita ngomong ketemu masalah yang itu lagi, Koko udah tahu cara ngadepinnya gimana. Iya. Karena dulu ya Koko dalam closing dealer atau kita ngomong kenapa nih dealer ini nggak closing, yang Koko dapat pelajarin ya, Koko record di handphone, Koko masukin saku, kita mulai komunikasi, bla 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 bla, mungkin ada 30 menit 40 menit udah komunikasi, Koko stop. Nah, Koko pelajarin kenapa dia nggak bisa closing. Koko putar lagi recordnya. Oh, ternyata gue kesalahannya di sini ya, nggak seharusnya gue ngomongin ini. Mungkin nanti ngomongnya waktu ketemuan kedua atau gimana. Ya, Koko belajar dari itu juga. Gitu. Oke. Nah, Koko punya tips gitu buat yang soal manajemen gitu apa? Tips. Pertama ya yang mungkin yang Koko bisa kasih, disiplin dulu ya. Pertama itu disiplin, kedua komitmen. Dalam arti komitmen ini untuk memulai bisnis ya kamu juga harus tahu kamu mau bisnis sebesar AIUEO. Iya. Tapi kalau lu aja nggak punya komitmen, lu buat apa? Dalam arti lu untuk capai hak lu itu, kewajiban lu apa? Kewajiban lu udah dijalanin apa belum? Iya. Kalau belum dijalanin berarti dia nggak punya komitmen. Gitu loh. Berarti nggak usah mimpi yang tinggi. Karena semakin besar apa yang lu mau, berarti semakin besar juga resiko yang ada. Iya. Gimana? Udah siap belum ada resiko ini? Udah ada belum resiko ini? Nah, untuk orang-orang misalnya, oh ini menurut gue bisnis gue udah maju nih. Toh gue udah majuin bisnis gue gak pernah ketemu masalah yang sebesar AIWO. Itu ada dua hal, Jo. Mungkin dia karena hoki, itu yang pertama. Kedua, atau memang bisnis dia itu belum besar. Karena semakin bisnis lu besar, itu semakin besar juga masalah yang ada. Gitu loh. Mungkin ya besar itu menurut dia. Tapi kalau mungkin untuk pembisnis yang sudah besar gitu, hal itu juga diketawain. Ya mungkin itu hal kecil, bukan yang gimana. Koko sebenarnya dari awal tuh belajar manajemen tuh dari telekomunikasi sendiri apa dari diri Koko sendiri? Karena dulu ya orang tua kan memang di dunia bisnis. Orang tua buka toko. Dulu mungkin teman-teman Koko weekend mereka jalan-jalan, mereka main sama temennya. Koko dididik dari SD itu udah suruh jaga toko. Jadi ketika Koko jaga toko, Koko ketemu dengan customer, datang ke toko ya kita udah bisa ngelatih komunikasi. Nah dari situ Koko belajar untuk melatih komunikasi. Nah dengerannya Koko bentar lagi, ya besok apa kapan sih Koko ke Solo? Itu Koko ngapain? Iya rencananya Koko mau ke Solo Senin ya. Sebenarnya besok langsung ke Solo. Cuman ada beberapa hal yang membuat Koko nggak jadi ke Solo ya. Karena Koko masih ada urusan juga. Mungkin minggu depan kali mau ikut Jo. Nggak juga Kalau sih. gimana? Tapi selain rencana untuk ke Solo itu Koko rencananya mau apain juga? Ya pasti untuk rencana kita ngomong deket-deket ini ya, Koko ngembangin area Jawa Timur dulu. Dan fokus sama bisnis yang ada di Jakarta. Iya. Gitu. Walaupun hari libur nanti deket gitu Desember. Iya Desember libur banyak ya. Iya. Ya pasti Koko luangin waktu buat keluarga lah. Dan belum, jadi pas nanti nih Koko nih rencananya mau sebarin barang Infumi ini tuh kemana daerah gitu-gitu? Seperti yang Koko bilang tergantung. Kalau Koko bilang
untuk di Jawa Timur ya Koko berfokus sebarin di Jawa Timur. Tapi kalau untuk Daring 88 ya Koko fokus sebarin di Jakarta Timur. Karena untuk konsep bisnis Koko sendiri, milik Koko sendiri, Koko pengen buat sistem distribusi dan retail. Oh. Gitu. Ya mimpi Koko sebesar Erafon lah. Moga-moga ya Doain Ko. ya. Moga. Nanti kalau udah gede mau ngelamar. Oh nanti saya kasih CV nih. Oke, langsung masuk Jo. Makasih ya Ko udah bantu Iya, luangin iya. waktu yang ya dari jam 2 sampai jam 9 nih udah. Waduh, lama banget ya interviewnya ya. Oh dari tadi saya nunggu ya nih. Koko di mana? Wah, aku di Bogor. Jalan Jo. Biasa kalau bisnis terus kita harus refreshing. Ya kan? Ya sehari 2 hari cukup lah refreshing sebulan. Kayaknya kok bilang 2 jam 3 jam 3 itu kayaknya kayak sampai jam 5. Iya, karena di jalan banyak banget lika-liku gitu loh. Yang harus dilewatin gitu. Ngeles. Yaudah. Lika-liku Jo. Yaudah. Makasih ya Ko udah. Semuanya mungkin ada yang mau ditanyain lagi Jo. Gak tau nih mau nanya lagi kayak nggak ada Coba lagi. ditanyain dulu ke audiensnya. Oh iya nggak ada nih. Nggak ada ya? Kita nggak ada audiens. Audiensnya di YouTube semua nih. Ada ya. Oh ya udah. Yaudah. Paling gimana? Ada lagi? Nggak tahu sih kok. Oke. Makasih nih untuk interviewnya. Ya semoga apa yang udah diinterview ini bisa jadi pembelajaran buat yang nonton semua ya guys. Ini Gitu. podcast apa interview sih? Lebih ke podcast ya. Yaudah. Thank you ya Ko, makasih banget. Thank you. Dan jangan Ini nggak ada closingnya gimana gitu. Ini saya mau ngomong dan jangan lewatkan percakapan kami di episode selanjutnya. Dadah.